Oke. Baik, apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Udah dik, nah kesejahteraan. Oke. Baik, Tadi, mohon maaf tadi. yang barusan ada lag sedikit di laptopnya. Jadi, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Jadi, perkenalkan saya Pak Sudya, salah satu anggota dari kelompok 2, akan mempresentasikan mengenai materi yang ada di buku panduan Bapaknya mengenai makna kesejahteraan atau kebahagiaan pada Trihita Karana. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Katanya karena kalau tidak kenal, kata saya. Oke, mari kita kenalan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri, Iwan Widya. Kemudian ada Komang Dian Arif Ristiadi. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Kabul. Yang keempat ada Ikomang Agus Chandra. Dan yang terakhir ada Susianti Purba. Nah, untuk selanjutnya, mengenai pembagian berbasis 5W dan 6SA akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya yaitu atas nama Chandra. Untuk Chandra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Itu yang pertama, poin pertama yaitu adalah kebahagiaan berbasis 5W dan 6SA. Nah, 5W adalah ajaran di mana agar kebutuhan dasar manusia secara ideal wajib dipenuhi. Karena hal ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sedangkan cara yang dapat dilakukan agar manusia dapat mempertahankan pola hidup sederhana dan mencapai kebahagiaan adalah melalui pengembangan berbagai pola konsumsi yang terikat pada NAMSA. Nah, di 5W ini ada 5 bagian, yaitu yang pertama eh, yaitu ada yang bernama wareg. Wareg berarti pemenuhan kebutuhan makanan. Nah, yang dimaksud pemenuhan kebutuhan makanan adalah manusia di sini wajib memenuhi kebutuhan makanan agar bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu wastra, artinya mengutamakan kebutuhan sandang. Nah, di mana manusia di sini dianjurkan untuk lebih mengutamakan kebutuhan sandang daripada keinginan lainnya. Yang ketiga yaitu wisma, artinya mengutamakan kebutuhan papan. Nah, sama seperti mengutamakan kebutuhan sandang, di sini manusia wajib memenuhi kebutuhan sandang dan papannya. Nah, kemudian yang keempat, waras, artinya mengutamakan kebutuhan kesehatan. Nah, tentunya sebagai manusia kita harus menjaga kesehatan, jadi kita harus mengutamakan kesehatan untuk mencapai kehidupan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kemudian yang kelima, waskita, artinya mengutamakan kebutuhan pendidikan. Nah, sebagai manusia, kita tentunya terus belajar demi belajar untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan, baik rohani maupun jasmani. Next. Nah, kemudian ajaran selanjutnya yaitu adalah Namsa. Nah, ajaran Namsa ini merupakan 6 pilar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, yang pertama itu sake penake, yang artinya sepantasnya dan senyamannya. Kemudian yang kedua yaitu sabutuhe. Sabutuhe artinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga saperlune. Saperlune adalah untuk secukupnya atau seperlunya untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian samestinya. Samestinya ini bisa dimaksud dengan semestinya. Kemudian sabenere adalah sebenarnya, kemudian sacukupi adalah secukupnya. Nah, jadi yang dimaksud dari nama ajaran ini adalah 6 cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Di mana eh, ajaran ini mengajarkan kita bagaimana mengutamakan prioritas kita sebagai manusia, yaitu yang pertama itu sepantasnya. Sepantasnya ini sepantasnya apa yang kita perlukan,
atau apa yang kita bakal apa kewajiban kita, kemudian sebetulnya itu merupakan kebutuhan pokok. Kita harus memenuhi kebutuhan pokok kita dulu, baru kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian saat perlu nih, saat cukup nih. Misalnya kita selalu bersyukur dalam kehidupan. Kemudian semestinya ini merupakan ajaran di mana kita harus mengutamakan apa yang kita semestinya lakukan, misalnya kewajiban kita. Kemudian sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah kita bertindak sesuai dengan aturan atau dengan sebenar-benarnya. Kemudian secukupnya yaitu sama seperti sabutuhe kurang lebih itu sama-sama ajaran tentang bersyukur. Next. Oke, tujuan dari ajaran ini adalah bertolak pada gagasan 5W. Jadi untuk menjalankan 5W yang tadi ada warak, wastra, wisma, dan waras dan waskita, ini perlu selaras dengan 6 pilar kebahagiaan, yaitu 6 sa. Misalnya kita perlu makan, maka harus diposisikan dalam konteks warak dipadukan dengan asas sapenake, sabutuhe, sapelune, dan sacukupne. Oke, untuk presentasi selanjutnya dilaksanakan oleh Baik, terima kasih untuk Chandra. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tiga pilar kebahagiaan. Ya, jadi tiga pilar kebahagiaan di Trihita Karana, selain kepemilikan pekerjaan yang baik, itu dapat menentukan kebahagiaan. Ya, kemudian ada tiga gagasan yang disebut tiga pilar kebahagiaan, yakni pekerjaan yang baik, kemudian atau biasa disebut having a good job, kemudian kehidupan keluarga yang baik, kemudian atau biasa disebut a good family life, kemudian ada hubungan sosial yang baik. Nah, ketiga faktor ini disebut sebagai tiga pilar kebahagiaan dan dihubungkan dengan tiga konsep Tri Warga dalam agama Hindu, yaitu di mana tiga warga ini disebut Dharma, Artha, dan Kama. Ya, nanti untuk agama lain mungkin nanti saat sesi diskusi bisa ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian yang pertama dari tiga pilar kebahagiaan itu mulai dari pekerjaan yang baik. Ya, pilar pertama ada pekerjaan yang baik adalah sumber penghasilan. Jadi pekerjaan yang baik itu nantinya akan menghasilkan sebuah penghasilan atau biasa disebut harta yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri serta berkeluarga. Kemudian dalam agama Hindu mengajarkan agar penghasilan harta dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu kama, itu pemenuhan keinginan atau kebutuhan hidup. Kemudian ada bagian kedua yaitu arta, di mana arta ini adalah modal, kekayaan atau investasi untuk masa depan. Kemudian yang ketiga di bagian pilar pertama mengenai pekerjaan yang baik itu adalah dharma, di mana perbuatan baik seperti bersedekah atau kegiatan sosial. Nah, pekerjaan tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan uang, tapi juga untuk mewujudkan tujuan hidup spiritual, yaitu keseimbangan antara material dan spiritual. Nah, kita lanjutkan ke pilar kedua, yakni kehidupan keluarga yang baik. Keluarga adalah unit sosial yang paling penting dalam mencapai kebahagiaan. Hubungan keluarga yang harmonis memerlukan kasih sayang yang tulus dan pemenuhan kewajiban terhadap anggota keluarga. Nah, dalam keluarga ini tentunya kita nantinya akan bertujuan untuk menurunkan keturunan nih. Jadi dalam salah satu syarat di keluarga itu yaitu mensejahterakan anak seperti pendidikan. Nah, pendidikan dalam keluarga sangat penting. Jadi anak-anak harus dididik menjadi sukutra. Kita juga nanti akan menjadi guru, tentunya bertugas sebagai mendidik anak-anak menjadi anak yang sukutra. Nah, apa itu sukutra? Yakni anak yang berbudi pekerti luhur yang memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki sifat kejujuran, kebijaksanaan, kasih sayang, memiliki rasa kedamaian atau tenang di jiwanya, kemudian tidak suka menyakiti. Nah, kemudian kita lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu hubungan sosial yang baik. Nah, hubungan sosial yang baik melalui persahabatan atau komunitas memainkan peranan penting dalam kebahagiaan kita. Nah,
dalam kehidupan atau ajaran agama pasti menekankan pentingnya memilih teman dengan baik, bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, dan meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi bagaimana sebaiknya kita tuh berteman dengan yang memang orang-orang yang positif seperti itu, ya. Jika memang orang-orang kita berteman dengan orang yang negatif, nantinya boleh. Tapi siapa tahu nanti kita mental kita lemah, kita akan terpengaruh ke negatif. Seperti itu. Kemudian eh, kemudian hubungan sosial yang positif dapat membantu memenuhi kebutuhan sosial seperti cinta, dukungan kasih sayang, dan penting untuk kesejahteraan emosional. Lanjut, jadi kebahagiaan manusia tidak hanya bergantung pada suatu faktor, tapi merupakan hasil dari keseimbangan antara pekerjaan yang baik, kehidupan keluarga yang harmonis, dan hubungan sosial yang positif. Nah, inilah disebut di warga agama dalam agama Hindu, di mana arta, dharma, dan kama menjadi panduan untuk menjalani hidup yang seimbang dan mencapai kebahagiaan sejati. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Karma pala menentukan kebahagiaan. Nah, pada kita semua menyatakan jika seseorang melakukan kejahatan di masa kecil, maka dia akan menderita di masa muda. Jika seseorang jahat di masa muda, maka dia pasti akan mengalami akibat kejahatannya di masa tua. Hukum karma pala ini adalah mutlak. Betapa eratnya hubungan antara karma masa lalu dengan karma seseorang dalam kehidupan yang akan datang setelah menjelma. Next. Nah, jenis karma pala ada 3, yaitu yang pertama sancita karma pala, yaitu hasil dari perbuatan di masa lalu yang masih bisa dinikmati di kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua ada prarabdha karma pala, yaitu hasil dari perbuatan di kehidupan sekarang yang bisa dinikmati di kehidupan sekarang juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu pahala dari perbuatan di kehidupan sekarang yang diterima di kehidupan mendatang. Next. Upaya mentaati ajaran karma pala dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu manacika, mengajarkan umat Hindu untuk berpikir yang baik. Yang kedua, wacika, mengajarkan umat Hindu untuk berkata yang baik. Dan yang ketiga, kaika, mengajarkan umat Hindu untuk berbuat yang baik. Next. Nah, peran pemerintahan membentuk kesejahteraan. Pencapaian kesejahteraan lahir batin atau kebahagiaan tidak saja menjadi tanggung jawab orang perorangan dan atau keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti pendapat Harari bahwa kebahagiaan adalah proyek kolektif di mana negara memiliki peran penting. Menurut Giddens, tugas utama negara adalah menyejahterakan rakyat. Jika pemerintah mengabaikan hal ini, mereka akan dianggap mengancam rakyat. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Kak Pasek. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 2. Nah, demikian tadi presentasi mengenai dari disampaikan oleh kelompok kami mengenai sumber kebahagiaan menurut Trihita Karana. Nah, untuk selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelum diskusi ya, Bapak berikan masukan sedikit ya. Oh, iya, semua Bapak. Ya. Adik-adik semuanya, kita tidaklah semuanya beragama. Ya. Peserta kita adalah bukan Hindu. Perspektif Hindu itu diberikan karena penulisnya adalah sebagian besar beragama. Tetapi saya mengharap ada masukan dari teman-teman kita yang Islam dan Kristen, Konghucu dan sebagainya. Melihat dari perspektif kebahagiaan dalam 3 dimensi, yaitu hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhan. Ini adalah terkait dengan pembelajaran pada manusia itu di Bali.
mendasarkan kepada ajaran Bali. Di dalam agama Hindu tidak ditemukan di Bali itu. Ya, kalau di India tidak temu itu di Bali. Oleh karena itu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik itu dipahami yang baik. Oleh karena itu pengendali manusia Bali. Kalau di tempat lain mungkin sama sebenarnya, hanya lain istilahnya. Pikiran yang baik akan membawa kita berkata. Perkataan yang baik tentu akan memunculkan tindakan baik. Karena pikiran, perkataan, dan tindakan itu tiga hal yang berhubungan sebenarnya pada manusia. Pasti di awal dengan berpikir dulu, baru dikatakan, baru bertindak. Kalau ada tindakan tanpa pikiran itu namanya refleks. Kita misalnya kena setrum kan, tanpa mikir tangan kita cabut. Beda dengan pikiran tindakan yang bukan refleks. Kalau refleks itu nggak mikir otak kita, badan kita otomatis menarik tangan karena panas, itu karena kena setrum, tet gitu ya. Nggak nanya lagi maju apa mundur, udah ada begitu, pokoknya narik ya. Itu namanya refleks. Dalam ajaran Hindu Bali atau dalam ajaran agama di Bali yang sebenarnya didasari oleh kepercayaan Bali. Hindu itu kan label sebenarnya dari India, tapi di India itu tidak ada, itu berarti bukan Hindu, Bali berarti, gitu ya. Maka tiga dimensi itu disebut Tri, Kaya, Pari, Sudo, tiga tindakan yang harus bersih. Sudo itu bersih, suci ya. Nah di dalam agama lain ada itu, hanya saja namanya yang tidak tahu. Kita tidak tahu menuliskan, jangan salah menuliskan ya. Kalau misalnya di agama Islam, saya yakin ada seperti hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, itu di Islam itu di ayat suci yang ada, di ayat suci ya, di Al-Quran yang ada. Kalau di Bali kan ada di Weda itu. Berarti kita mau menjadikan dasar kehidupan kita atau orang Bali itu berdasarkan pada ajaran leluhur Weda Bali. Kita sebut Weda ya. Nah, di India ada. Jadi konsep itu tidak ada di India. Orang berpikir baik di India ada. Orang berkata baik ada. Orang yang berbuat baik ada. Tapi tidak dikonsep menjadi satu konsep seperti di Bali yang disebut dengan Tri Tekarana. Tri Kaya Parisudo. Sama dengan Tri Tekarana. Di India ada, di Eropa ada, di Arab ada, di Cina ada. Tapi tidak dalam konteks berpikir sistemik. Ada tiga hal yang harus disatukan dalam kesatuan sehingga kita menjadi sempurna. Ya. Awalnya dulu berpikir yang baik, positive thinking istilahnya. Kalau sudah positive thinking, maka tindakan kita menjadi positif. Karena segala sesuatu kita positifkan. Positive thinking itu begini, kalau orang melihat semua kejadian itu adalah positive thinking ya, semua kejadian itu baik kejadian buruk maupun kejadian baik adalah pembelajaran. Sehingga kalau kita menemukan masalah misalnya deglek gitu, tomplok aja timbal kan, belakang. Jangan dicari masalahnya bahwa di tempat orang lain yang dijadikan pembelajaran sehingga kita menjadi nyaman ya. Ya, karena kejadian adalah pasti terjadi, maka tidak bisa dihindari ya. Terjadilah. Maka sekarang adalah pada pemaknaan manusianya. Kejadian itu kita maknai sebagai alat pembelajaran. Sehingga dengan demikian kita positif thinking. Tidak ada yang menginginkan ada terjadi kejadian kecelakaan misalnya. Tapi kecelakaan terjadi. Sekarang tergantung kita memikirkan apakah itu mau menjadi masalah dalam hidup kita sehingga terus bermasalah atau jadi pembelajaran agar hidup kita menjadi lebih nyaman ke depan. Kalau motor bagus kan, kalau motor kita tidak ditabrak, itu pembelajaran. Kalau motor kita diparkir ditabrak. Kalau kita jalan di tengah jalan, ngerem mendadak terus ditabrak, jangan ngerem mendadak. Pasang sign,
lihat muka belakang kanan kiri itu fungsinya spion, ya. Baru menyeberang setelah kosong, jangan masih ada motor kencang nyebrang. Jadi kan pembelajaran. Jadi positif thinking. Lihat dari segi positifnya. Syukuri dan maknai kejadian itu dari segi positifnya. Karena kalau tidak ada kejadian itu, saudara tidak menjadi hati-hati. Tapi kalau kita menjadikan itu dari segi negatifnya, dia yang menyebabkan saya ketabrak. Undang-undang mengatur peraturan lalu lintas, menabrak dari belakang salah. Oleh karena itu langsung manggil polisi, bawa ke polisi. Setelah dibawa polisi, motornya lama di situ, tak terselesaikan masalahnya, terus dipanggil-panggil dan uangnya dapat banyak, waktunya habis, menjadi masalah. Ya, dicatat di kantor polisi, si nabrak dan si ditabrak, lagi cari koneksi ke sana kemari, keluarin uang, saling gedein wat ketengan di situ. Setelah itu keluar dari sana musuhan dengan yang ditabrak, keluarganya, tetangganya dan sebagainya. Sehingga tidak jadi pembelajaran, tapi justru memunculkan masalah baru yang mengakibatkan kita tidak nyaman hidup. Tidak pernah bersyukur hidup kita. Oleh karena itu kita menjadi masalah. Karena kita selalu hanya berpikir dari segi apa namanya hukum misalnya. Atau dari segi untung dan rugi. Temannya salah dia pokoknya gimana caranya supaya dia masuk bui. Karena dia masuk bui atau tidak ya sama saja saudara harus memperbaiki sepeda motor. Ya, coba jadikan positif di situ. Sama-sama berpikir positif. Aduh, maaf atau kak, kita tidak pernah berpikir begini terjadi begini gimana caranya ini ya. Ya, kita pokoknya selesaikan secara damai. Ya, damai, terima kasih, saya juga tidak sengaja. Ya buru-buru nih, pacar saya sudah nelpon segera, kalau tidak itu saya diputusi. Ya besok pelan-pelan deh ya. Ya, bapak berapa kali punya mobil ditabrak oleh anak-anak itu. Enggak pernah bapak. Aduh hati-hati deh gitu ya, enggak pernah. Enggak pernah. Terus juga anak kecil suruh mengganti dan sebagainya, kalau kita salah bapaknya dicari lagi. Bapaknya ya kalau punya, kalau enggak bingung nyari kredit, nyari uang untuk polisi ya. Menyengsarakan banyak. Oleh karena itu bikin hidup kita itu menjadi lebih nyaman, aman, mudah dan simpel. Karena sudah terjadi, terjadilah. Itu hanya bisa ditumbuhkan dari pribadi-pribadi sendiri, mau mulai dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Nggak bisa dari orang lain. Diajarkan oleh bapaknya atau ibunya begini, begitu. Belum tentu seperti yang diajarkan. Kalau memang pribadi-pribadi itu tidak bertumbuh dari dalam. Oleh karena itu Bapak mengharap kalau ada kebaikan lain, cara lain, jalan berpikir lain, sistem lain yang memikirkan kebaikan dan kesejahteraan ini selain apa yang disampaikan dalam buku itu, sampaikan dalam diskusi hari ini atau sudah setuju dan lain sebagainya. Ada tahu kan di dalam agama Islam tidak mengenal adanya nemitis. Nah, nemitis itu saya tahu nih dalam Islam tidak diajarkan. Manusia akan lahir kembali seperti orang Bali mengajarkan itu dengan numitis, tidak ada itu ya, tidak ada ya. Nanti dia semua manusia mati di kuburan, setelah nanti tiba waktunya ada dunia kiamat, maka di situ ada pengadilan Tuhan, ini baik, ini buruk, ini surga, ini neraka. Hidup itu hitam putih, kalau tidak surga neraka. Bagaimana kalau yang di tengah-tengah? Boleh ini pado aja. Dah Tuhan tidak ada, tidak bisa salah untuk membedakan sekecil apapun, sedebu pun dia Tuhan bisa. Kalau begitu bukan Tuhan namanya. Ya. Nah, oleh karena itu, maka kalau ada hal lain yang disampaikan dalam kesempatan ini, jangan dibentuk. Adik Muslim kalau ada silahkan. Kan? Kalau Bapak mengajar itu begitu. Kalau mengajar di tempat lain, Trite Karano DS3 ini ya, maka DS3 itu justru Trite Karano kita banyak mendapat masukan dari teman-teman Islam yang kebetulan ikut dari daerah Lombok Timur. Banyak dia. Nama ternyata manusia dengan manusia dengan Tuhan. Ada tuh album Minanas, album apa itu? Album Minanas, album apa itu dek yang Angelia bisa menyebutkan itu. Angelia Ega Fikri bisa menyebutkan hubungan manusia dengan
Manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Hablum min alam itu manusia dengan alam. Halo, Dek Angelia, bisa dengar suara Bapak? Ega Fitri, dengar ya? Halo, Milannya sama hablum minallah, Pak. ya ada Ega Fitri. Ini kok bengong dia. Aduh, rusak HP-nya ini. Ya, apa namanya, Dek Alif? Hablum minallah sama hablum minannas. Ya, ablum minallah ya. Ablum minallah itu hubungan manusia dengan Tuhan Tuhan. Ya, ablum Tuhan minallah dengan dunia. manusia dengan manusia, Ya. dengan alam. Ya. Hablum minal alam. Ya, belum minal alam. Berarti kan ada itu, Dek Joda. Jadi kan Ya, ada. di kitab suci kan, di Weda, kok di Weda, karena di Al-Quran kan, meyakinkan saya bahwa walaupun ini Bali ajarannya tidak ada di Weda, tetapi yakin jadinya saya bahwa ini benar gitu loh. Menjadi kalau kitab suci itu menyebut berarti kan benar, berarti bisa diyakini, berarti kalau itu bukan misalnya wahyu Tuhan maka mungkin masih setengah hati kita mempercayai. Walaupun di dalam kitab suci Weda tidak ditemukan, tetapi di dalam ajaran Bali yang ada turun-temurun dari zaman dulu kala. Tetapi demikian kita analisis kritis menggunakan perbandingan dengan kitab-kitab suci agama lain, ternyata ada di Al-Quran. Al-Quran itu agama yang paling terakhir lahir dan dia lengkap bagian-bagian yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan Allah. Di situ ada larangan dan ada petunjuknya. Kalau larangan ini jangan dilakukan, manusia kadang-kala melakukan. Lakukan, kadang-kala manusia tidak mau melakukan. Dasarnya manusia, ya. Yang mana dasarnya manusia? Kalau kita jadi dewa atau jadi Tuhan, lain urusan, tidak perlu agama lagi kan? Itu jangan agama itu, karena kita manusia yang serba terbatas ini, menjadikan kita saling bermusuhan, menjadikan kita saling merasa paling benar. Agamanya ya benar, manusianya kan belum tentu. Manusianya belum tentu, siapapun. Agama apapun tidak ada yang salah. Tapi manusia penganutnya biasa salah. Ya, apalagi biasa mengatasnamakan atau kitab suci tetapi di dalamnya sebenarnya berisi keinginan-keinginan yang disembunyikan di balik ayat-ayat suci kita itu. Namanya ayat suci terus ditafsir. Kalau tafsir kan sudah manusia yang tafsir itu. Oleh karena itu ada aliran-aliran, ada sekte-sekte, ada mazhab-mazhab, ya, ada kelompok-kelompok. Itu manusia itu. Ajaran Al-Quran yang ada di ajaran Nabi Muhammad yang ada di Al-Quran itu ditulis dalam Al-Quran. Kalau di Eropa namanya Muhammad religion, religinya Muhammad, bukan Islam, bukan Islam ya, bukan Muslim, Muhammad religion, berarti religinya, kepercayaannya Muhammad. Muhammad religion itu adalah ya sebenarnya bukan hanya diperuntukkan orang Islam, ingat itu, peruntukan pada manusia. Oleh karena itu disuruh menyebarkan, memberitahu orang-orang yang belum Islam, disuruh mengetahui, tidak paksa. Karena Nabi Muhammad pun adalah memberikan peluang kepada suku lain di Medina untuk menganut agama, sistem religi yang ada di Medina. Dia bisa menyatukan. Kalau kita paksakan lain sebagainya, gimana? Kepercayaan bisa berubah setiap mendadak seperti kehendak manusia. Jika Tuhan mengendaki mungkin sudah berubah. Tuhan tidak mengendaki seperti itu.
Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kita bisa contoh ketika dia di Medina. Jika di Medina kita pakai contoh, maka multikultur, hidup berbagai dimensi. Di tempat-tempat lain dipaksa, perang terjadi. Coba lihat, di negara-negara Islam, dia perang dengan Islam sendiri, tidak dengan negara-negara Kristen, dia perang sendiri dengan kelompok Kristen. Negara-negara Hindu, ya perang sendiri dengan Hindu. Di agama-agama India, Cina misalnya Konghucu, Buddha dan sebagainya, di situ Buddha kan dari India, perang dengan dia. Di Jawa perangnya suku-suku di Jawa, di Bali perangnya sekte-sekte di Bali. Terus yang mana kita mau pilih? Kalau bisa pilih Nabi Muhammad yang ada di Madinah, memberikan peluang bebas merdeka bagi orang yang menganut apapun, boleh bebas gitu dia ya. Akhirnya tidak disadari kalau dia merasa ya mana dia nggak pertahankan, itu yang dipilih. Berikan manusia bebas memilih. Ya. Sekarang adalah coba ada adik Muslim, kalau ada yang berbeda dari apa yang disampaikan itu dimensi Balinya. Kalau dimensi Balinya itu adalah diambil dari kitab-kitab suci yang sudah ditafsir juga. Karena saya itu kan adalah penerjemah tafsir. Ya, beda. Ya, kalau bawa kita tidak tahu semua itu adalah wejangan. Sri Krishna sebagai figur fiktif dalam cerita Mahabharata, ada figur yang dibangun oleh pegawai biasa, memberikan wejangan-wejangan. Nilai-nilai kebenaran yang disampaikan benar adanya sebagai hakikat hidup manusia baik. Tetapi yang menyampaikan itu adalah pegawai biasa. Pegawai biasa mendapat wahyu itu adalah penjelasan lain. Oleh karena itu, maka sebenarnya wahyu itu turun dari otak manusia yang selalu jernih dan bersih. Jika Tuhan itu memang tidak ada dan tidak berwujud, maka dia tidak bisa mewujudkan tulisan, ada kata-kata di dalam diri manusia kepada diri manusia. Dia adalah tetap tidak wujud. Kalau ada menyebutkan Tuhan itu wujud, berarti keliru kita. Di Bali disebut Hane dan Hane. Boleh bilang ada dan juga boleh bilang tidak ada. Pengertian ada tidak ada itu dijelaskan bagaikan angka 0. Berarti atau tidak berarti, terserah kita. Pilihan itu. Kalau 0,1 berarti 1 dibagi 10. 1, 0, 10 berarti 001, 0,001. 1 bagi 1000. 100 satunya. Kalau 1, 0, 0, 100 satunya. Itu kan pemaknaan simbol-simbol yang diberikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tafsir selanjutnya adalah kita yang mengisi. Kalau kita adalah salah mengisi, maka semua orang kita paksa untuk salah. Oleh karena kita berikan kebebasan memilih, sama-sama nyaman. Yang milih A silakan, baik-baik di A ya, gitu. Yang milih B, baik-baik di B ya, gitu. Oke, sama-sama berjalan. Nanti kalau memang salah di A itu beda dengan sendirinya, tidak diberitahu pun. Orang Bali kan trauma mengikuti Jawa dulu. Kemudian Jawa mengajarkan Kediri ke Bali, Bangco kerajaan di Bali. Jadi kerajaan di Bali. Diganti dengan Singosari jadi Bairawa. Diganti Pulau Bali. Zaman Majapahit mau diganti lagi, kalau kita ikut Majapahit semuanya nanti lagi dari Jawa datang ganti itu semua dengan Islam. Setelah kita ikut ke Islam ganti itu dengan monoteisme. Kita duitan jadinya kita ya. Oleh karena itu sejarah itu pemakna hubungan manusia dengan Tuhan. Kita harus kuat iman kita. Buktikanlah dengan jalan tetap saudara bertindak suci, bersih, sehingga saudara mendapat wahyu dari kepala batin saudara atau dari mata batin saudara, sehingga saudara wahyu itu turun. Jadi kalau badan-badan tingkatan, syukur kita masuk sebagai manusia yang bisa menghayati Tuhan, menghayati. Ada Pancasila, ada di ayat. Nah itu, silakan. Selanjutnya, ini siapa nih yang memanani? Silakan David. Itu ada nih Pak Alif, sudah ada. Siapa tadi satu? Terima kasih Bapak. Ini saya Ya, silakan.
Baik Bapak. Saya mau memberikan suatu pertanyaan, Bapak. Prof, apakah Iya, iya. Bapak? Oke, saya mau memberikan pertanyaan tentang begini, Bapak, pertanyaan saya. Jadi dalam suatu kehidupan itu pasti menemui beberapa orang yang egois. Nah, egois dalam pemikiran dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi orang yang memiliki pemikiran yang egois, yang keras kepala itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu yang akan saya tanyakan nanti. Terima kasih. Terima kasih ya. Jangan kepada saya dulu tanyain daripada pemakalah adik ya. Jangan saya dulu ditanyain, nanti saya bisa punya memberi pandangan. Ya, tapi jangan saya ditanya memang ngapain saya diuji yang punya makalah yang dulu. Ya, baik, baik. Terima Oke, kasih. Pertanyaannya bagus oke. ini. Ini Oke, mohon aplikasi maaf. nanti ya. Aplikasi Oke, itu ya. Silakan. oke. Terima kasih, Bapak. Karena dulu Mohon catat maaf. dulu Pak Lip pertanyaannya di kolom chat ya supaya ada jejaknya nanti ya. Oh ini Pak Lip Oke, dulu bertanya, Putra oke, namanya Bapak. bertanya. Oke. Ya, Ya, Bapak. selanjutnya, Terima kasih, Bapak. oke, makasih. Selanjutnya siapa tadi yang kedua? Ya, jangan Pak. Ya, Widyartana ya. Ya, Silakan. Oke, untuk pertanyaan pada kelompok 2 terkait namsa. Nah, dari namsa itu terdapat adanya saperlunya dan secukupnya. Menurut pendapat saya itu pemaknaannya sama. Nah, ini apakah ada kondisi-kondisi tertentu atau pola konsumsi kondisi tertentu yang membedakan antara saperluna dan secukupnya, mengingat maknanya itu sama. Terima kasih. Ya, itu dimaknai sama ya. Kalau maknanya tidak sama berarti lain ya. Berarti di situ kalau penulisnya tidak sama ada itu kenapa? Oleh karena itu kalau sama kan satu dipilih. Tidak disamakan itu deh ya. Dibedakan itu. Supaya jangan ini karena ini apa menjadi panjang ya. Seperlunya seberapa sudah perlu segitu cari misalnya Bu. Ya. Atau seberapa saudara perlu makan segitu saya cari jangan simpan lagi taruh di kulkas lagi ya seperlunya. Kalau secukup makan ya jangan misalnya ada daging kan sudah merasa kenyang berhenti. Jangan baru ada daging saudara suka terus maka sampai kembung perutnya sakit di perutnya itu tidak seperlunya itu. Ya. Orang perlu kan beda dengan cukup. Ada begini cukup, ada gitu cukup. Saya perlu daging ini, udah ada daging nggak apa-apa. Kalau dia perlu memang dagingnya ya kan harus ada daging seperlunya. Tapi secukupnya itu beda dengan seperlunya. Sebenarnya sedikit ada perbedaan, tergantung aplikasinya di mana itu. Anggap misalnya diri kita seperlunya, secukupnya. Kalau Bapak milih lebih baik secukupnya. Atau pilih seperlunya. Kalau hubungan dengan perut, perlunya hubungan dengan kepala secukupnya. Kan enggak ya, badan secukupnya. Kalau makan, badan tuh. Perlunya otak tuh. Ya, perlu beli mobil, ngidang. Perlu beli kapal, ngidang seperlunya namanya itu. Tapi apakah semua orang harus punya mobil, punya kapal, siar? Enggak. Ada orang dikasih di desa, ini kamu kasih mobil, ya. Dek perlu dikasih di desa mobil. Nggak bisa tuh, udah ada jalan di sini nyopir juga nggak bisa, nyamsa nggak bisa. Ah, saya nggak perlu, lain aja kasih. Kamu sangat perlu dia lain. Tapi seperlunya kondisional. Kalau secukupnya perut makan. Bukan sih misalnya kalau cukup setengah piring, jangan dipaksakan nggak bisa makan satu piring. Ya, itu penjelasan saya berikan dan yang itu konsep ya. Sedikit perbedaan memang kalau di anu seolah sama itu sedikit beda itu ya. Iya, oke. Semua. Lanjutkan dulu pertanyaan nanti biarin yang menjawab yang punya ya silakan. Izin bertanya, nama saya Ali Yusran, yang bertanya tentang ya konsep kebahagiaan.
di sini kan biasa ada orang itu yang hidupnya berfoya-foya, di mana dia anggap bahagia dengan berfoya-foya itu. Jadi pertanyaan saya, apakah hubungan pandangannya THK terhadap kehidupan itu bagaimana? Tanyain pada pemakalah ya, nanti Bapak masukkan Bapak akan ngasih masukan. Ya. Pandangan THK dari Ya. segi kebahagiaan dari berpoya-poya itu ya. Contoh yang diberikan. Ya, Pak. Oke, bagus tuh pertanyaannya, Dek Yusran. Tapi dari THK ya, lihat kebahagiaan dari segi THK. Jangan dari segi lain. Pandangan Barat beda, pandangan India beda, Timur beda. Dari segi THK, Trihita karena harmoni manusia. Ya. Lanjut. Juhdan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai tadi dibahas sekilas mengenai pola tiga pilar kebahagiaan. Nah, terkadang apa yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi kadang sebagai manusia itu kita lepas kendali dan kontrol dari pikiran kita juga itu kadang tidak sesuai gitu. Nah, yang saya tanyakan itu cara mengolah pikiran dan hati kita itu gimana caranya sesuai dengan konsep THK seperti itu. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaan. Semoga bisa dijawab ya. Jangan terlalu banyak, nanti pusing temannya puyang-puyang nanti ya. Jangan terlalu banyak itu. Jawab satu-satu dulu. Satu-satu kalau puyang-puyang nanti ya nggak dijawab, nanti rugi juga bertanya. Ya, nanti kalau sudah jawabannya seperti yang saudara masalahnya miliki, tidak usah ditanyain lagi ya. Silakan jawab dulu. Masih ada pertanyaan, jawab dulu segitu. Tolong ditulis ya di chat ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan untuk pertanyaannya. Mungkin ditunggu sebentar ya untuk menyiapkan jawabannya. Pertanyaan Adik Alif ya, dalam suatu kehidupan pasti menemui beberapa orang yang memiliki sikap egois. Pasti itu. Orang sifat manusia pasti egois ya. Dalam hal pemikiran maupun tingkah laku. Perkataan enggak, Dek? Ya, perkataan, perbuatan, perilaku ya. Sekaligus itu Pak, perkataan maupun perbuatan. Pikiran, perkataan, perbuatan ya, itu 3 dimensi. Di Bali disebut Trikaya Parisuddha. Senjata Bali itu ya, senjata orang baik orang Bali itu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang memiliki sikap egois tersebut agar nantinya tercapai keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Ya, napo nak kituk-kituk kengken tuh ban tuh bahasa Balinya. Kalau menemukan orang seperti itu, gimana kita harus bertindak? Ya. Terus tuh pertanyaan. Yang kedua, Lisan, pandangan THK terhadap konsep bahagia dengan ada orang berpoya-poya, bagaimana THK memandang, dipandang dilihat dari segi kita ya, poya-poya nih, demen minum, demen makan gitu ya, bir gitu ya, itu ya. Baik, terima kasih Bapak sama teman-teman. Jadi mungkin saya sedikit masuk nih di pembahasan mengenai Mas Aldi Yusran. Baik, terima kasih pertanyaannya itu mengenai apa namanya berfoya-foya dalam konsep cerita karena sebenarnya mungkin terkadang orang itu akan merasa jenuh ya, dan jenuh itu pasti akan menimbulkan berbagai keinginan. Nah, salah satunya itu mungkin foya-foya. Foya-foya.
Ya, apalagi sekarang generasi kita tuh pasti apa namanya, penuhlah keinginan untuk berfoya-foya. Z, generasi alpha apalagi ya, lengah dikit atau stres dikit foya-foya gitu, atau stres dikit healing gitu istilahnya ya. Jadi menurut Trihita Karana sebaiknya apa namanya, dijalani dengan penuh tanggung jawab saja ya. Jadi kan Trihita Karana hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan, kita laksanakan secukupnya saja ya. Sehingga nanti pasti dengan hubungan dengan Tuhan pasti apa, kalau berfoya-foya mungkin secukupnya saja dan tidak sampai berlebihan atau sampai kelewat, tidak bermoral. Kita kan sebagai makhluk beragama agar tidak apa namanya istilahnya, tidak bisa mengakibatkan dosa lah gitu istilahnya untuk berfoya-foya tersebut kepada Tuhan. Nah, kemudian untuk yang sesama juga mirip ya. Jadi silahkan berfoya-foya selama jangan sampai merugikan orang lain seperti itu ya. Dan jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip untuk saling menghormati, saling menghargai, dan istilahnya tahu batasan gitu teman-teman. Ya, kalau menurut saya, untuk kelompok kami, tahu batasan secukupnya dan tidak berusaha menyinggung ya. Untuk apa istilahnya, membuat orang lain tersinggung dan merugikan orang lain. Kemudian hubungannya dengan terakhir, konsep Rita Karana itu dengan lingkungan. Nah, kalau berfoya-foya, sebaiknya di diri sendiri ya, di lingkungan, mungkin di lingkungan rumah saja, seperti jangan sampai di lingkungan orang lain, apalagi sampai merusaknya ya. Kita kan sebagai makhluk beragama juga dan mengenal konsep lidah karena jangan sampai merusak lingkungan, khusus untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja seperti itu. Jadi kembali ke pola pikir, sebaiknya kita menjaga keseimbangan, meskipun kita berfoya-foya, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara tiga aspek ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin Bapak bisa nambahkan, tapi waktunya lagi sedikit ke Bapak 8 menit. Ya. Ya langsung aja ya. Jadi kita Ya. tambahkan dikit itu ya. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan Pak Ali Putra sebenarnya adalah sedekat dengan pertanyaannya Ali Yusra. Bagaimana kita melihat kebahagiaan fisik? Foya-foya itu kan kebahagiaan fisik untuk membahagiakan fisik. Demikian juga menemukan orang egois itu sebenarnya kan adalah perilaku. Nah, untuk pertanyaan Pak Ali Putra ini sebenarnya adalah kan kita miliki dulu Trihita Karana, seimbangkan diri kita. Kalau kita sudah seimbang dalam Trihita Karana, maka kita sadar, oh di dunia ini memang ada orang-orang egois seperti itu. Jangan kita ikut egois, ya. Sadari bahwa kita tidak sama dengan dia. Sadari bahwa saudara ada di antara egois dan tidak egois. Tapi jika dia memang bersentuhan dengan kita, dia adalah orang egois, tapi kebetulan kita ngomong, cerita, berteman, orang egois itu ya, ada jalan. Berikan sedikit tentang wejangan-wejangan melalui tidak menyentuh langsung, menerpa langsung keegoisannya, nanti marah dia. Tidak ada sesuatu yang dikritik, itu adalah berbahagia. Omongan baru ada. Jalannya adalah dekati dia, bawa dia ke pemikiran Trihita Karana. Ya misalnya begini, seberapapun kita punya di dunia ini, kaya, punya mobil dan sebagainya, yang kita miliki dalam hidup ini sebenarnya hanya nafas. Jika nafas itu adalah tidak ada pada diri kita, kita pastikan tiada. Mobil, istri cantik, kekayaan tidak akan ikut dengan kita. Pandangan saya seperti itu. Oleh karena itu ya biasa-biasa saja. Sehingga kalau punya kekayaan saya maknai sebagai bagian hidup saya, ya bersyukur punya itu. Sadarkan dia dari jauh, jangan disentuh langsung. Ya, Pak Alif tidak boleh. Kamu itu egois gimana? Kita jadi egois sama egoisnya dengan kepentingan kita itu. Definisi kita mendefinisikan dia itu harus jelas. Dasar kita mengatakan dia egois. Bagi dia ada egois itu. Bagi sang egois itu tidak egois dia. Mungkin dia ingin menunjukkan apa, ingin perhatian ya, ingin curhat, ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Terima apa adanya dulu, tapi jangan kita ikut egois. Trihita Karana sebenarnya begitu.
Mengajak orang untuk menyadari bahwa di antara kita yang berbeda itu agar harmonis, cari jalan tengahnya. Kalau dia egois, kita tidak egois, coba cari jalan tengah. Supaya keegoisannya itu turun, apa kalau kita tidak egois juga naik sedikit ada egoisnya. Kalau istilah belennya, biar miskin yang penting sombong. Oh miskin bin sombong, biar miskin yang penting sombong. Kenapa? Jika satu ketika kita misalnya ada orang yang menyombongkan kekayaan itu, kita bisa lebih sombong dari dia. Kenapa? Karena kita pun bisa sombong. Karena kekayaan itu adalah kalau disandingkan dengan budi baik itu kalah kekayaan. Ya, kalah kekayaan itu. Kalau kita analisis lebih jauh. Nah, oleh karena itulah maka berpoya-poya, kalau kita jelaskan sekarang di sana. Pada orang egois biasanya kalau dia mau poya-poya lah dia, tidak ngurus yang lain, istri. Tidak dia urus, poya-poya dia. Tidak ngurus yang lain tuh orang egois. Nyakengken nyasing, entah bagaimana orang lain, urusanku adalah urusanku. Itu egois dah itu. Maka berpoya-poya bagian dari egois. Berpoya-poya itu adalah ciri-ciri orang hidup hedonis. Hidupnya hanya mementingkan kebahagiaan duniawi hari ini. Di dalam Trihita Karana diajarkan, boleh kita memenuhi kebutuhan kita dalam kaitan dengan badan kita, wajib tuh. Tapi di badan kita ini ada 3 dimensi yang harus dilihat. Kan sudah saya sampaikan di awal. Ada bagian tubuh, menggunakan bahasa tubuh. Kalau kita bahasa Inggris lebih mudah kita pakai, ada body. Ya. Setelah itu ada pikiran, meaning, makna, dan ada roh, sang roh. Kebenaran sejati yang ada di dalam diri manusia. Roh tidak butuh egoisme itu. Roh tidak butuh makan. Roh juga tidak butuh materi. Pikiran kita sekarang, egois itu datang dari pikiran. Pikiran orang-orang yang masih ya kurang mampu berdialog dengan rohaninya. Tidak mau belajar dengan hati nuraninya. Maka orang-orang seperti itu adalah orang yang sebenarnya terpartisi dalam hidupnya. Terbagi-bagi. Dia ada pada belahan untuk memelihara kebahagiaan tubuh sekuat-kuat tenaganya. Sehingga berpoya-poya. Tapi akibatnya apa? Poya-poya minum terus mabuk nanti, poya-poya berlebih kena nanti, poya macam-macam penyakit yang tumbuh. Karena tidak seimbang menjadikan tubuh kita adalah sakit. Tubuh yang sehat adalah tubuh yang seimbang. Seimbang lahir, seimbang badan, seimbang pikiran, seimbang rohani. Jika kita bisa menyeimbangkan itu baru namanya sehat. Itulah sebenarnya cara kita. Seimbangkan dia, bantu dia menyeimbangkan dirinya, sayangi dia, beri dia kasih sayang, sehingga dia bertumbuh menjadi orang yang mampu mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu dasarnya adalah mampu mengasihi diri sendiri dulu. Sering berdialog dengan renungan, sering berdialog dengan pikiran bersih, sering ke masjid, ke pura, bersembahyang, semedi, sering berdialog dengan nuraninya, sehingga dia itu menjadi orang baik. Menurut kita, dari Trihita Karana, ada 3 dimensi. Hubungan badannya, hubungan pikirannya, hubungan rohaninya, seimbang. Kalau hanya mengunggulkan hubungan rohani saja, jak pokoknya agamanya sendiri paling baik dari yang lain. Menjadi egois di bidang agama, tidak baik. Pikiran, jak pokoknya kepintaran dia paling pintar dari yang lain. Tidak ada akulah yang terpintar di dunia, tidak baik. Badan poya-poya pelihara diapain. Akulah badan yang paling baik. Dengan gym dia badannya gede dan lain. Tidak baik. Yang baik menurut Trihita Karana adalah seimbang antara kebutuhan lahir dan kebutuhan yang lain. Fisik dia lahir ya, badan dan dengan yang lain. Jadi keseimbangan itu begitu. Kita menilai dan cari. Kalau hanya poya-poya hanya di bidang body, fisik. Kalau dia egois, pikiran saja. Kalau nuraninya bagus, maka dia seimbang. Tidak akan egois orang itu. Karena pikirannya dikendalikan oleh rohaninya. Ya, THK itu begitu mengajarkan. Oleh karena itu, karena dia nanti harus berhubungan dengan Tuhan yang Maha body meaning itu berhubungan dengan body meaning dan roh itu harus disatukan. Dalam hubungan roh itulah sebenarnya relatif.
Oleh karena itu di situ melari ke agama. Agama sendiri pun sebenarnya adalah dominasi budaya di mana agama itu lahir. Oleh karena itu kita tidak boleh egois juga di bidang agama. Karena agama itu adalah petunjuk. Petunjuk. Agama itu larangan. Mana yang diberi petunjuk, mana larangan, yang baik dilaksanakan, yang buruk dilarang. Kadangkala kita yang buruk-buruk itu atau yang enak-enak, yang buruk-buruk itulah enak, dicari, diburu. Sedangkan dilarang-larang itu tidak bisa dilakukan. Karena jelek rasanya. Ya, dilarang minum, kan dilarang itu, tapi minum orang itu. Dilarang poya-poya, ya poya orang itu. Dilarang ngesek orang itu. Dengan demikian menjadilah orang itu menjadi selalu menentang apa yang sebenarnya diidealkan. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis dan tidak ada kuliah lain lagi setelah ini. Oke, yang satu lagi sepeda nungka. Dalam 6 terdapat secukupi dari sudah tak jelaskan tadi ya. Ini tolong dianalisis dengan bagus, berbeda itu kebutuhan badan dan kebutuhan Tuhan. Baik. Mungkin itu, terima kasih adik-adik, pertanyaan udah bagus, sudah selesai sampai situ. Ini membutuhkan buku 1 bab, sudah selesai ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Ali. Karena Pak Ali itu udah pertanyaannya bagus itu ya. Semoga nanti yang lain bisa berpikir bahwa jawaban itu adalah 3 dimensi dari tegeran ya, dari badan sendiri aja bisa dianalisis. Terima kasih ya. Silakan adik-adik ya, karena waktu. Terima kasih atas kehadirannya ya, sudah semuanya bagus ya. Kita sudah hadir berapa? Loh, kok 20, Tadi sudah lengkap 28? Mungkin ada connect disconnect tadi sering kayak gitu. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, makasih. Tolong diaktif ya. Iya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Salam dan Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat kuliah lagi ya. Siap Pak. Ya, Pak. Terima kasih juga. Pak. Terima kasih Pak. Sehat dan